Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News dan langsung saja kami bawa Anda untuk menuju Solo. Rekan kami Arga Dumadi akan mengabarkan kondisi terkini, situasi terkini juga di depan rumah duka. Arga, silakan laporan Anda. Ya, Putri Viola dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini di kediaman Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu yang berada di Sumber, Solo, Jawa Tengah, ini sudah dipenuhi oleh awak media dan juga para pelayat. Di mana salah satu pelayat ini merupakan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, yang tadi sempat terlihat juga sudah masuk ke dalam dan juga berbincang-bincang dengan Presiden Joko Widodo beserta keluarga. Dan saat ini saya langsung akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Bapak Ganjar Pranowo untuk mengetahui bagaimana situasi ataupun kondisi yang ada di dalam rumah duka ini. Baik, selamat malam Pak Ganjar. Baik, bisa disampaikan Pak, tadi Pak Presiden tampaknya menyampaikan beberapa pesan begitu kepada Pak Ganjar. Mungkin bisa disampaikan Pak kepada pemirsa. Ya, kalau Pak Presiden tadi hanya menyampaikan salam dan ucapan terima kasihnya. Tapi setelah itu saya ditemui Mas Gibran dan Mas Gibran menyampaikan kepada saya atas nama keluarga agar kami menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik agar besok tidak perlu ikut rame-rame melayat ke tempat pemakaman. Keluarga akan sangat berterima kasih jika masyarakat cukup mendoakan dari rumah saja. Tadi itu pesan yang ingin kita sampaikan dan saya kira ada benarnya dan ada baiknya. Pasti semua sudah tahu alasan yang paling krusial untuk bangsa kita hari ini. Dan apakah ada informasi yang disampaikan berkaitan dengan rencana pemakaman besok ini Pak? Ya, tadi disampaikan sama, rencananya akan dimakamkan di makam keluarga yang di Karanganyar dan waktunya sekitar jam 1 begitu. Di dalam bisa diceritakan Pak, ini ada siapa saja yang berada di rumah duka ini Pak? Tadi di dalam hanya keluarga saja, yang tidak keluarga tadi saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda saja, karena kami dipanggil sebentar begitu. Terus kami pun segera keluar karena di dalam masih rapat keluarga dan sedang proses penyucian sampai dengan nanti rencana dikafankan semuanya lagi berproses hari ini. Bapak mungkin punya pengalaman-pengalaman tidak terlupakan ini Pak dengan almarhumah Pak, bisa disampaikan Pak? Saya pernah dicolek dari belakang dalam sebuah acara karena beliau ini sangat dekat dengan masyarakat, sangat egaliter, sangat rendah hati begitu ya. Saya dicolek dari belakang, Pak Gubernur apa kabar gitu, saya kaget gitu. Mungkin karena saya yang kurang perhatian dan itu menunjukkan betapa beliau ini tidak bergeser dari relasi sosial kemasyarakatannya meskipun punya putra yang seorang presiden begitu. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, teladan dari seorang orang tua yang menjawani, yang orang tua yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan apa adanya tanpa terganggu oleh jabatan putranya begitu. Itu luar biasa. Nah, kalau Bapak sendiri apakah pernah mendapatkan pesan begitu tertentu dari almarhumah ini yang tampaknya mengena begitu Pak pesannya Pak? Iya, sebenarnya kalau kita beberapa kali ngobrol tidak spesifik gitu, tapi selalu Bu ya setelah ngobrol banyak kami minta izin pulang dulu gitu. Beliau pasti sampaikan begini, ya hati-hati membawa amanah dalam melayani masyarakat karena yang diemong itu banyak gitu. Jadi ini pesan yang kalau kami orang Jawa ini mendengarkan seperti itu sudah ngerti urut-urutannya dan kedalamannya itu seperti apa, itu kita udah harus bisa menerjemahkan antara teks yang keluar dengan konteks yang lebih dalam untuk kita sampaikan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan. Mungkin apakah almarhumah ini pernah menghubungi Bapak meminta agar Solo ini dibenahi atau bagaimana begitu Pak? Atau tiba-tiba menghubungi Bapak untuk keperluan tertentu begitu Pak? Oh tidak. Kalau yang sifatnya teknis, sifatnya pemerintahan tidak. Lebih pada human relation saja, hubungan antar sesama warga bangsa saja. Seberapa sering sih Pak ini melakukan kontak dengan almarhumah ini Pak? Biasanya ketemunya tidak khusus gitu ya, ketemunya biasanya di acara-acara event gitu, baik event masyarakat maupun keagamaan. Mungkin saya lebih sering ketemu di event-event pengajian sama beliau. Nah, apakah almarhumah ini juga tipe yang humoris seperti Bapak Jokowi atau bagaimana Pak? Enggak sih, enggak.
beliau lebih diam gitu ya. Diamnya sebenarnya mirip Pak Jokowi juga diam kok begitu, sehingga tidak ada sesuatu yang khusus begitu ya. Dia seperti layaknya warga berkomunikasi lah itu. Dengan kepergian beliau ini kira-kira apa ini Pak yang akan dirindukan begitu Pak? Apa yang kira-kira akan dirindukan dari kepergian sosok almarhumah ini Pak? Sebenarnya banyak warga masyarakat sering bertanya, sehingga sekarang narasumber bertanyanya pasti akan dirasakan hilang. Karena apa? Seringkali juga orang melihat bagaimana sosok Pak Jokowi yang sangat dekat dengan ibunda, yang sangat begitu menjadi energi buat Pak Jokowi, sehingga yang lain pun mungkin juga ingin mendapatkan kenapa ya ibu bisa memberikan kekuatan kepada anaknya sehingga dalam menghadapi segala tantangan itu Pak Jokowi bisa kuat. Itu yang barangkali mungkin akhirnya masyarakat yang sering berkomunikasi akan merasa ada satu yang hilang gitu. Berarti almarhumah ini adalah sosok yang mudah sekali ditemui oleh warga begitu ya Pak, tanpa ada embel-embel ini adalah ibu dari Presiden Republik Indonesia begitu Pak? Sangat. Karena ini sebenarnya tidak hanya cerminan dari Bu Noto saja, plus keluarganya. Ibu negara saja, itu kalau di Solo saya pernah ketemu nggak sengaja di warung, dia diboncengin oleh putranya begitu, naik sepeda motor kok Mas, naik sepeda motor ke warung. Loh Bu, nggak dikawal sama Pas Pampres? Enggak, cuman ke warung biasa saja. Dari dulu juga kita begitu. Jadi itu turun-temurun begitu di keluarganya yang memang dekat dan selalu berrelasi dengan masyarakat dengan apa adanya. Jadi ini banyak kenangan-kenangan indah begitu ya Pak ya yang ditinggalkan oleh almarhumah. Baik, terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo. Dan pemirsa, itu tadi adalah sosok dari almarhumah ini menurut gambaran yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Dan saat ini pemirsa, kami juga melihat adanya sejumlah tokoh yang berdatangan ke kediaman ataupun juga rumah duka yang berada di Sumber, Solo, Jawa Tengah ini. Di antaranya adalah Kapolda Jawa Tengah, dan juga kami sempat tadi sekilas melihat adanya Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan yang hadir di lokasi tempat saya mengabarkan ini. Dan seperti sudah disampaikan juga bahwa rencananya proses pemakaman ini akan dilangsungkan pada besok siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di pemakaman keluarga yang berada di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk sementara demikian, kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dirumadi atas laporan Anda, Mas Doni. Tadi kita sudah mendengarkan apa pesan yang disampaikan baik oleh Pak Jokowi maupun oleh Mas Gibran, putra pertamanya, kepada Pak Ganjar Pranowo. Ini juga masih kembali tadi himbauan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat di tengah-tengah duka, ketika kemudian masyarakat Solo ini begitu kehilangan dan pasti besok ingin berbondong-bondong mengantar kepergian dari almarhumah begitu kan, tapi ternyata ada pesan dari Presiden bahwa sebaiknya mendoakan saja dari rumah, kemudian kembali lagi tidak berkumpul, tidak ada kegiatan yang mengumpulkan massa begitu kan, masih kaitannya dengan menjaga social distancing untuk wabah corona. Itu salah satu, saya lihatnya sebuah hal yang harus kita apresiasi. Di tengah-tengah seperti ini Presiden tetap konsisten memberikan himbauan seperti itu pada masyarakat. Ya, saya kira animo masyarakat untuk hadir itu cukup besar. Tapi di sini saya kira kebesaran hati seorang presiden ya, di mana dia kehilangan ibundanya, tapi tetap memikirkan keselamatan rakyatnya, khususnya di tengah wabah atau pandemi corona. Ya, jadi saya kira himbauan itu sangat arif ya di tengah kondisi seperti ini. Menteri-menteri, staf ahli, seluruh pejabat kementerian dan di istana diminta untuk tetap bekerja di Jakarta ya untuk menangani pandemi COVID-19 ini, dan hanya mengirimkan doa dan bela sungkawa kepada almarhumah dari kediaman dan tempat bekerja masing-masing begitu. Dan juga masyarakat Solo, saya kira almarhumah ini sosok yang sangat dihormati dan sangat mendapatkan tempat ya di hati masyarakat Solo karena kesederhanaannya. Ya, jadi beliau ini, almarhumah ini sosok yang sederhana, melahirkan putra yang juga sederhana, tapi
ya menghasilkan hal-hal yang luar biasa lah untuk bangsa dan negaranya. Jadi kita patut apresiasi dan seluruh rakyat bangsa Indonesia ya saatnya kita mendoakan ya agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya, amal ibadah diterima Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, terutama Presiden Jokowi yang sekarang sedang menghadapi satu persoalan yang cukup berat, yaitu pandemi COVID-19. Baik.